Oke, halo, kenalin, nama aku Gian, co-founder programmer teknik artis dari Gami Studio. Sejak 2017, karena tahun segitu juga punya Gami Studio. Hari ini mau jelasin lebih ke postmortem, kayak kata Rizal tadi, tentang Knights Giant. Kalau belum tahu, kita nonton dulu deh sebentar trailernya. Apa kecil? Di remote-nya ada volumenya? Setting resolution. Harus tersetting. Masuk enggak sih soalnya? Sama apa? Sini. Dari sini. Ya itu tadi, dari trailer itu udah versi 1.0. Sekarang tuh di Steam udah versi 1.04, udah lumayan berbeda secara visual sama gameplaynya. Oke, yang mau dibahas di sini adalah apa sih yang kita, aku dan teman-temanku dapetin setelah rilis dan bahkan saat mulai development si Knights Giant ini. Ada baik dan buruknya ya, jadi kayak nggak semuanya itu bagus-bagus, nggak semuanya berhasil, dan nggak semua itu ternyata works sesuai yang kita mau. Oke, untuk konteks lagi di sini KVG, kita nyebutnya KVG aja ya. Itu adalah game roguelite yang ada fitur Kingdom Restoration-nya, tadi kalian udah lihat. Terus kita tuh mengemphasize ke giant bosses. Jadi kenapa namanya Knights Giant? Karena kita pengen ngasih lihat kalau ada semacam konteks ini adalah David versus Goliath gitu. Jadi yang enemy itu gede banget gitu. Terus kita ngambil temanya itu adalah Arthurian. Jadi King Arthur, Merlin gitu. Kalau kalian sering baca-baca komik yang gitu pasti juga. Oke. Sekarang apa sih yang berhasil dari pertama kali development sampai udah rilis itu? Pertama sebenarnya banyak, cuman yang aku ambil di sini yang benar-benar menurutku paling berhasil aja itu 3, yaitu art atau visual direction, terus game optimization, dan combatnya lebih ke maksudnya feel-nya ya, gitu, feel dari combatnya. Oke. Nextnya adalah visual direction. Nah, KVG ini mulai dibikin dari tahun 2016. Saat itu kita orang-orangnya co-founder, masuk aku tuh masih kerja di studio sendiri, belum di Gambir. Cuman kami udah bikin Gambir, cuman orangnya belum kerja di situ full. Jadi kita mulai dari 2016. Ini mengacu ke game Flash-nya. Jadi sebenarnya KVG ini adalah aslinya game Flash yang udah sempat dirilis tahun 2015an kalau nggak salah. Nah, kita mau reward ke Steam. Jadi kita mau bikin ulang pakai Unity. 2016 style kayak gitu, ini udah sempat kita tampilin di Casual Connect Singapura sama Game Prime di Jakarta, lupa tanggal berapa. Konsepnya saat itu masih open world, jadi open world melawan giantnya satu gitu. Jadi kita bisa keliling kemana-mana, ada musuhnya, ada giantnya satu gitu. Karena di game aslinya tuh sebenarnya konsep yang menurutku menarik adalah kita tuh bisa nyicil darah si bosnya. Jadi kalau misalnya kita melawan bos tinggal setengah, darahnya kita mati, next time kita bangun lawan lagi darahnya masih tetap setengah gitu. Itu yang sebenarnya
pengen kita jadiin main mekanik di game cafe ini. Oke, 2017. Nextnya 2018, ini kita mulai full time di Gambir. Kita fokus tiap hari 8 jam sehari buat bikin si cafe ini. Akhirnya kita polish lagi dari segi visual, UI UX-nya. Jadi kelihatan banget ya, misalnya dari segi UI UI-nya, terus dari segi kameranya ini top down banget. Terus di sini aku minta kayak lebih dibawahin lagi enternya, karena pengennya aku tuh saat itu aku pengen direction itu mirip-mirip kayak Don't Starve gitu. Jadi gimana yang angle itu mungkin 35 derajat gitu lah. Jadi akhirnya kita bawahin dikit. Kayak habis itu udah nih, ini sempat kita show lagi di Game Prime. Orang suka, cuman kita belum suka. Orang suka emang kita belum suka gitu. Jadi kita merasa kayak ini kayaknya dari segi clarity udah jelas, dari segi clarity itu maksudnya jelas musuh mana, terus environment di mana, terus attack kayak gimana itu jelas. Cuman kita merasa masih terlihat seperti game mobile. Kita merasa gitu. Akhirnya di 2020 sampai terakhir tuh kita update jadi kayak gini. Jadi kita polish, jadi gimana caranya biar orang tuh nggak merasa ini tuh game mobile gitu. Karena memang Gambir itu kan sebenarnya terkenal karena game mobile ya. Tapi developer sendiri itu sebenarnya kebanyakan mainnya game PC gitu. Jadi akhirnya kita lihat referensi, terus kita merasa kayaknya dibikin lebih dark, oke deh, kan jadi kayak gini. Ini tuh visual yang sampai sekarang di game itu kayak gini. Oke. Habis itu kan sebenarnya nggak cuma ini ya. Jadi kalau misalnya di depan itu ada ini juga versi yang sekarang. Kalau versi yang dunia itu sebenarnya lebih lucu ya. Saat masih konsep kayak gini tuh kita bikin spesialnya lucu. Jadi kayak gitu. Itu pertama itu. Terus sampai akhirnya kita merasa pengen bikin dark, akhirnya kita bikin kayak gitu. Maksudnya dari segi layouting apa sama gitu. Cuman kita merasa kayaknya kalau itu terlalu lucu deh untuk temanya gitu kan. Terlalu mobile gitu kita merasa. Ya udah kita rework deh gitu. Saat itu juga kita ngomong sama publishernya waktu udah dapet sama PQ, kita bilang kalau kita mau bikin jadi lebih dark deh gitu. Referensinya saat ini tuh kita ngeliatnya Witcher yang opening cutscene-nya kan kayak dark banget ya, banyak black kayak gini. Aku belum tahu lah saya nyata. Akhirnya artisnya waktu itu ngerjain ini sekitar seminggu 2 mingguan, akhirnya jadi kayak gini udah kita pilih. Jadi dari segi art sama logo pun berubah gitu. Padahal sebenarnya aku suka-suka aja sih gitu. Oke, nextnya yang berhasil adalah game optimization. Nah ini aku penasaran sama hasilnya karena beberapa orang tuh bilang youtuber tuh bahkan mereka tuh mainin gamenya di potato PC tuh nggak masalah gitu. Sedangkan di beberapa game yang menurutku standar sama tuh nggak kuat. Contoh misalnya Call of the Lamb itu menurutku lumayan gede makan memori sampai akhirnya nggak kuat. Padahal setelah aku telaah tuh mereka pakai teknologi yang sama gitu, dari segi engine-nya, terus dari segi animasi sama. Terus gimana sih caranya? Kebetulan aku yang handle semua, jadi ini agak teknis. Jadi misalnya ini ada jadi operating system, job system Unity, terus shadernya tuh rata-rata aku bikin sendiri semua karena aku pengennya semua 5S itu kan sprite shader Unity juga aku bikin sendiri. Terus operation culling, custom culling, yaitu ngilangin objek di luar kamera. Habis itu dari awal nih aku selalu tes gamenya pakai laptop yang paling jelek di kantor. Itu ini udah kebiasaan dari lama, dari bikin game mobile. Jadi kalau ada laptop yang jelek, aku nggak bakal apa-apain, aku pakai buat tes gamenya gitu. Jadi dari awal sampai rilis itu aku tes, dan juga kalau udah ada Nintendo Dev Kit, dan misalnya kalian bikin game udah punya Dev Kit, ini recommended juga buat ngecek karena bagaimanapun kalau di Dev Kit-nya itu sudah jalan lancar, pasti ditemukan jalannya lancar. Karena kalau menurutku tuh istilahnya gini, Dev Kit itu bahkan lebih cukup dibanding handphone Xiaomi yang harga 2 jutaan. Jadi kalau kalian di Dev Kit itu bisa jalan lancar, pasti di PS atau Xbox itu atau di PC pasti jalan lebih lancar. Oke, nextnya adalah combat. Nah ini juga lumayan lama. Ini kita sempat kayak 4-5-6 bulan itu kita benar-benar ngebahas combat doang. Jadi yang dibahas apa aja itu ada player behavior, habit, itu maksudnya adalah tampilan dari UI-nya. Jadi kenapa hardware bos di sini tuh ada alasannya, nggak cuma sekedar bagus. Ini kan kebetulan dari UI-nya. Kenapa hardware si player di sini? Kenapa kayak skill yang aktif baru muncul di sini nih? Itu kenapa di situ? Semua tuh ada alasannya. Jadi kita tuh selalu bahas, bahkan sampai kayak misalnya kalau player tuh abis tekan tombol ini, enaknya tekan tombol apa ya kalau skillnya itu sampai dibahas juga. Terus enemy AI, ya ini kalau enemy AI kita banyak meniru dari Hades. Jadi semua musuh tuh nggak akan nyusul kita ya. Jadi kayak ada sistem antrian ya biasalah. Terus kalau misalnya memang musuhnya lagi nggak kebayang antrian ya dia jalan-jalan dulu sendiri gitu. Atau ada juga enemy yang saat udah di attack kena hit
dia kabur dulu ada gitu. Ya QOL juga sama, jadi sesimpel. Jadi kan saat di Knight kerja ini di cafe gini ada fitur di mana kita tuh bisa teleport antar map. Nah, apakah setelah teleport butuh animasi atau langsung bisa jalan? Nah, itu kita bahas di situ. Terus untuk munculin menunya secepat apa sih speed UI keluarnya? Itu semua tuh kita bahas di QOL. Dan terakhir di visual clarity ini adalah ya apakah kalian dengan gampang bisa melihat enemy yang mana, terus collectible yang mana, terus friendly yang mana. Jadi itu empat hal itu yang kita selalu tekanin dari awal development sampai rilis, dan alhamdulillahnya saat rilis tidak ada sama sekali yang membahas hal ini. Jadi kayak kita mikirnya ya wes ini berhasil. Oke. Nextnya ya kita merasa oke this is fine gitu kan. Oke ini game oke nih gitu kan. Semua berhasil, sadar review bagus gitu kan. Sampai berapa kali terus ternyata bermasalah. Bermasalah di mana? Satu, game balancing. Kedua, ini not enough variety, maksudnya tidak banyak variasi-variasi entah itu musuh atau apa. Ketiga adalah underestimating the market. Ini yang paling penting. Oke, nextnya game balancing. Enemy scaling versus weapon scaling. Ini kita lumayan agak kurang perhatikan karena saat kita testing tuh enak-enak aja. Tapi ternyata untuk beberapa hardcore gamer tuh kurang. Entah itu saat main 1-2 jam itu enak, terus saat di-upgrade ternyata musuhnya kegampangan, misalnya gitu. Atau musuhnya terlalu susah sampai dia tuh nggak bisa lewat. Nah itu kita lumayan salah di situ, bukan lumayan sih, lumayan banyak. Karena dari ya aku sempat bikin kurvanya gitu kan, kira-kira sword damage saat di-upgrade sama enemy health itu kira-kira sampai mana sih ketemunya gitu. Nah ternyata itu ada di level 10-an gitu swordnya. Ini kan swordnya ada level ya. Level 10 tuh si sword tuh udah ngelewatin enemy jauh gitu. Jadi kayak si user tuh merasanya kayak wah ya ini mindless aja, mainnya kayak cet gitu sambil tidur gitu. Sempat ada ngomong kayak gitu kan di review kayak wah ternyata itu lumayan ini yang mengecewakan. Kedua ini weapon upgrade gambrong ini adalah ini mirip sama yang ini, di mana mendapatkan currency itu tidak sama dengan reward yang didapatkan untuk mengupgrade weapon ini. Contohnya adalah entah itu currency yang susah didapat, cuman pasti upgrade itu ternyata hasilnya jelek gitu. Contoh misalnya kayak kita expect-nya weapon damage itu naiknya 10 lah value yang konstan. Ternyata pas di-upgrade cuma naik 1 misalnya gitu ya. Ya kan si user merasa, wah gila gua capek-capek dapetin 1000 koin ternyata cuma naik 1 gitu kan. Nah itu lumayan fatal juga, walaupun nggak fatal banget. Nah yang paling fatal adalah yang ini, metal progression too slow. Jadi aku sempat bikin catatan, jadi kan kalau di cafe itu ada untuk progression main story itu kita harus nge-level NPC dan membangun kingdomnya. Nah, aku sempat bikin catatan berapa lama sih si player itu harus nge-upgrade kingdom dan nge-upgrade NPC dari 0 sampai max level semuanya. Itu kira-kira 3 jam atau 4 jam. Tapi itu yang main aku, developer, yang mana udah tahu selah-selahnya kan, NPC ini ya, yang main user ternyata kayak wah gila gua harus nyampe dungeon sini buat dapetin si NPC ini, wah padahal gue nyampe dungeon yang sebelumnya udah mati mulu. Nah kayak gitu, jadi kayak dan juga ada beberapa konteks tuh kayak kan kita ada tiga dungeon ya, 3 dungeon. Nah itu NPC itu nggak selalu didapat di sini, cuma di sini dia dungeon 3 gitu. Sedangkan dari dungeon 1 ke 2 ke 3 ini mungkin bisa habis waktu sekitar 30 menit gitu. Nah beberapa user tuh merasa itu kelamaan gitu. Akhirnya ya kita merasa ya kita salah di situ, karena saat kita nilai saat testing tuh ya kita merasa baik-baik saja, kita merasa baik-baik saja, ternyata user tuh merasa itu aman. Yang terakhir ya sama tadi yang udah bahas, dimana currency-nya itu tidak sesuai sama reward yang didapat atau harga terlalu mahal. Oke, nextnya itu not enough variety. Jadi ini lumayan fatal di gamer fight ya. Kita tuh merasa sebenarnya blessing-nya udah banyak, kita manggil itu blessing, yaitu sejenis power up yang didapat saat kita udah berhasil nge-clear suatu room gitu, atau dapat beberapa milestone. Nah, ternyata beberapa user tuh merasa ini tuh masih terlalu sedikit gitu. Padahal aku bandingin sama contoh sama Hades aja. Untuk masalah power up-nya itu kita tuh kayak Hades anggap ada 10, kita tuh 7. Jadi kayak coba beli 3 gitu lah, atau sama Ember Knight kalau main itu sama aja gitu. Cuman orang tuh merasa maksudnya game dulu nih masih kurang ini apa kayak dungeonnya, kita pengen ada mini gamenya gitu. Nah itu kayak
ternyata orang tuh yang hardcore tuh pengen untuk game offline itu butuh banyak variasi ruangannya, entah itu ruangan di game, entah itu ruangan yang isinya cuma buat challenge, entah itu ruangan cuma buat isinya shop doang. Nah itu mereka tuh butuh kayak gitu. Dan itu kita lumayan luput karena kita nggak merhatiin kalau ternyata mereka tuh pengen ada variasi ruangan, bahkan kalau sebenarnya isinya tuh cuma remeh doang. Oke, yang kedua adalah not enough enemy type. Nah, ini emang kita sadar kita kurang karena kan yang bikin cafe itu artis cuma 2 orang. Jadi dalam 2 tahun itu bikin cuma 2 orang. Dan kita merasa kayak enemy-nya tuh sekarang kita ada mungkin 20-an kalau nggak salah. Itu masih kurang gitu. Akhirnya kita merasa ya udah kita akan bikin si enemy baru lagi yang attack-nya lain. Kesalahannya adalah kita tuh merasa bahwa bikin enemy itu harus benar-benar beda dari segi warna dan bentuknya gitu. Attack itu jelas beda ya. Ternyata di beberapa game itu bahkan di Hades tuh untuk elite enemy katanya itu cuma ada rimnya aja, ada warna rim warna kuning. Untuk di Ember Knight itu sih cuma dirubah hue-nya aja, yang tadinya merah biru jadi kuning hijau. Cuma sesimpel itu tuh orang tuh udah senang katanya. Akhirnya ya udah ini emang kita akan update lagi ke depannya untuk sih. Yang ketiga ini adalah not enough power up. Ini sama kayak yang tadi, jadi blessing-nya itu atau power up itu masih kurang. Dimana termasuk juga efek-efek power up-nya pengennya mereka tuh yang lumayan breakthrough lah. Jadi misalnya kayak tadinya sword-nya nge-slash terus pakai power up ternyata nge-slash-nya bisa jadi kayak Sonic Slash misalnya gitu ya. Jadi kayak ada auranya lah atau apa. Nah mereka tuh minta ekstrim banget gitu. Dan itu kita lumayan luput karena kita tuh waktu bikin power up tuh kita benar-benar ngikutin, bukan benar-benar sih, kita ngambil inspirasi dari Hades sama Ember Knight gitu. Dan ternyata untuk beberapa orang tuh hal-hal 3 ini tuh masih kurang di Knights of Jaya. Dan ini berlanjut ke reviewnya yang kurang bagus. Oke, nextnya adalah underestimating the market. Ini berhubungan sama 2 sebelumnya, dimana kita tidak menyangka bahwa hardcore player itu se-hardcore itu. Kita tuh nggak nyangka hardcore player itu se-hardcore itu. Contoh, ya kalau ini memang kita secara internal salah. Jadi ada suatu power up yang naikin ketika chance itu 10%. Oke. Angkanya itu, misalnya angka awalnya itu 100 lah gitu ya. Nah, tertulisnya itu sebenarnya di gamenya itu saat naik 10 kan, jadi harusnya 110 kan. Kebetulan entah salah kalkulasi atau gimana, tertulisnya itu 109,5. Itu bisa marah-marah. 0,5 itu untuk hardcore player itu penting banget. Jadi kayak, wah gila ya, lu udah ngambil segini capek-capek, lu kurang 0,5 gitu. Itu bahkan sampai di Discordnya cafe gitu ngomong kayak gitu. Ini kayak salah deh, 0,1 ini kurang 0,2 deh. Kayak musuh itu kayak segini. Nah itu ternyata ini kita tidak menyangka bahwa hardcore itu sehardcore itu. Yang kita tahu hardcore playernya gimana kan, yang main terus-terusan, tapi kita nggak nyangka ternyata mereka tuh sangat-sangat detail untuk hal-hal kayak gini. Terus kedua adalah difficulty option ini. Untuk beberapa hardcore player itu, beberapa game itu masih gampangan. Jadi memang ternyata lebih baik dikasih option untuk menaikkan difficulty. Entah cuma naikin darah musuh, atau cuma naikin damage musuh. Jadi misalnya tadinya 100 kalau normal, kalau hard ya udah di 200. Nah, mereka tuh nggak masalah hal gitu. Justru mereka pengen ada hal gitu dan kita baru tahu. Atau misalnya tadi damage musuh cuma 10, kalau kita slide-nya kita masukin ke hard jadi 20, mereka tuh gak masalah gitu. Justru mereka pengennya dibikin susah sekalian. Yang ketiga adalah playtest. Nah ini sebenarnya ini asal mula semua ngomongin KPG itu adalah di sini. Jadi ceritanya adalah KPG itu kita tuh waktu alpha atau beta tuh kita playtest, kita kasih demo, kita kasih visioner itu yang ngisi mungkin sekitar 200 sampai 300-an. Yang main tuh 1000-an kalau nggak salah. Oke, dari 200 itu average-nya aku hitung nilainya 7,5 lah sampai 8 lah. Yang mana itu masih alpha atau beta dan aku merasa kayak oke, fine-fine aja. Cuman aku nggak tahu ternyata yang ngisi itu adalah rata-rata casual player. Oke. Pas rilis casualnya main dia, cuman ternyata 70% hardcore. Orang yang maksudnya saat tes mereka nggak main sama sekali. Pas rilis mereka main tes hancur gitu. Oke, casual player, bagus gamenya seru ya. Pas hardcore, game biasa aja kurang gini. Nah kan jadi kan bingung kan. Sedangkan misalnya 30% casual player, 70% hardcore.
kalau di review ya jelas kalah dong. Pasti hardcore lebih dominasi dong. Dan itu terjadi di KPG. Sampai akhirnya di squad kita tuh isinya benar-benar hardcore player semua yang kalau jadi kita ada channel namanya KPG Improvement. Wow, itu mereka tuh detail banget. Mereka tuh kalau my improvement that I want for KVG 1.3.4.9.10 jadi benar-benar detail semua. Jadi damage segini, moves begini gitu. Di satu sisi kita seneng, di sisi lain kita kayak merasa wah ternyata hardcore tuh se-hardcore itu ya. Itu dari gambarnya kan kelihatan ya, nanti kayak actually enjoy the game tuh nggak nyampe 10% gitu. Yang sisanya tuh pasti dengan misalnya kayak getting 0,2% efisiensi itu buat mereka tuh penting banget gitu. Oke, next set extra. Ini extra adalah kesalahan yang mudah-mudahan kalian juga nggak lakuin, adalah underestimate achievement on consoles. Oke. Pernah nggak ada yang ngomong sama kalian? Achievement itu penting banget buat konsol, buat player di konsol. Pernah nggak ada yang ngomong? Nggak pernah ya? Aku pernah dengar kayak gitu. Ternyata tidak penting banget, sangat penting banget. Jadi di KPG itu ceritanya ada satu achievement di PS4, PS5 sorry, yang dapetin kalau berhasil ngebunuh si secret boss, yang last bossnya. Ada bug di mana kalau kita ngebunuhnya pakai critical damage nggak ada trigger, nggak di fix ya. Itu user PS, wah marah-marah di Twitter, sampai masuk ke Steam discussion, nanya, ini gimana ini ngebug gini-gini. Nah itu bahkan mereka kayak, gue nggak mau main lagi gini-gini. Nah itu cuma kali ini, mereka tuh nggak ngebahas sama sekali game-nya. Mereka marah-marah gara-gara satu achievement gak keunlock. Aku nanya sama beberapa temanku kayak Toge lah dari Internet Fitness, emang achievement sepenting itu ya? Oh ya penting banget kata gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin game buat konsol, perhatiin achievement jangan sampai nggak bisa keunlock, itu penting. Karena ternyata kan banyak orang-orang yang again hardcore gamer yang dia tuh mau ngelengkapin semua achievement biar dapat platinum, dan itu sangat-sangat berarti buat mereka. Walaupun sesimpel achievement cuma dapat kalau menekan tombol pause, mereka nggak masalah, mereka akan ambil itu. Oke, new knowledge. Early access isn't that bad untuk KPG menurutku setelah rilis. Karena apa? Kalau aku lumayan tertipu sama omongan teman-temanku banyak yang merasa, bukan tertipu ya, kayak merasa oke, menurut mereka early access nggak bagus, terus kayak di artikel juga bilang early access nggak bagus. Jadi kalau kalian perhatiin, Hades itu awalnya early access, Ember Knight itu awalnya early access, beberapa game rock itu pasti early access. Kenapa? Balancing itu susah, kayak tadi aku bilang. Kenapa? Karena kalian tidak akan mendapat semua hardcore player di awal testing. Saran KPG adalah kita langsung rilis, yang main hardcore player hancur. Ini kejadian di game yang baru rilis juga, Rockret, yaitu Cuisinier. Kalau kalian tahu, Cuisinier itu sama. Kalau kalian lihat di Steam Page, mereka udah masih positif, udah mau menuju mix reviewnya. Karena apa? Kalau kalian lihat reviewnya, balancing nggak bagus. Game-nya Rockret juga. Nah, untuk kalau menurutku, pendapatku adalah kalau kalian memang gamenya itu butuh banyak balancing, misalnya Rockret atau City Builder, better kalau early access. Entah itu setahun bebas. Karena apa? Orang tuh saat beli early access mereka ada punya mental gimana, oh ini dia belum jadi, ini adalah cara gue harus ngasih review ngasih review ke mereka. Jadi mereka bakal expect oke, game-nya akan diupdate terus sampai rilis versi 1.0. Nah, sedangkan kalau udah rilis 1.0 jelek, mereka akan punya, gue udah keluar duit nih, kok game-nya jelek. Dan mereka akan merasa apakah gamenya akan dapat lagi sama developer, tentu karena udah rilis. Nah itu bedanya. Jadi menurutku adalah ternyata early access itu tidak seburuk itu untuk beberapa genre tertentu. Oke, terus setelah kita tahu kesalahan-kesalahan di mana, terus kira-kira aku harus ngapain nih, si Gambir harus ngapain? Oke, kita udah bikin planningnya. Nextnya adalah rebalancing. Ini udah half done. Ini lagi kita lakukan sekarang. New update every 1-2 week, terutama untuk masalah-masalah yang KOL. Kalau misalnya memang mereka minta ada request dari Discord atau dari Fashion, gue sampai dengan new feature, karena ini berhubungan sama yang variety tadi. Jadi apakah nambah basic baru, apakah nambah fitur baru yang bisa bikin satu run lebih menarik. Terus adalah get more feedback from community. Ya ini kita pertama kali punya Discord game premium ya, karena kan kita sebelumnya itu game mobile, jadi kita belum pernah
yang discussion banget tentang mekanik di gamenya. Jadi kita lumayan manfaatin ini karena usernya lumayan aktif. Kalau kita nanya apa langsung kita melihat ini, kita ngasih update apa mereka langsung. Jadi 4 ini kita lakukan setiap minggu 1-2 minggu sampai sekarang, dan ini terbukti berhasil. Kita tuh sempat rilis tuh 5 Oktober, 2-3 minggu itu kita jadi mix reviewnya sekitar 65%. Kita baru update minggu lalu, update lagi, sekarang udah jadi 73% review, jadi udah masih positif lagi. Dan ternyata ya ini akan aku lakuin sampai akhir tahun biar at least biar orang yang di gamenya senang lah gitu. Dan ini game pertamaku di Steam, jadi aku merasa kayak masih punya utang buat ngebagusin sampai semua orang suka. Oke, terima kasih.